Pengertian komunikasi antar sel. Sel-sel yang ada di dalam organisme multiseluler perlu melakukan adanya komunikasi yang satu dengan yang lainnya agar seimbang dan keserasian dalam kerjanya. Komunikasi antar sel adalah hubungan atau interaksi antara satu sel dengan sel yang lain ataupun antara sel dengan lingkungannya. Komunikasi sel bisa diartikan untuk proses penyampaian informasi sel dari sel penyisal menuju target untuk mengatur perkembangan dan perorganisasian menjadi jaringan pengawasan pertumbuhan dan pembelahan serta pengordinasian dalam kegiatannya. Adapun tujuan komunikasi antar sel ini adalah agar setiap organ di tubuh kita dapat menjalankan tugasnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Jenis-jenis komunikasi sel. Komunikasi antar sel dapat melalui linkgan, yaitu berupa molekul signal dan reseptor protein sebagai molekul preseptor. Reseptor terletak di plasma membrane atau di sel. Ada 4 jenis-jenis komunikasi seluler. Yang pertama, kontak langsung atau direct contact. Kontak langsung merupakan molekul pada permukaan satu sel yang dikondisikan oleh reseptor pada sel sebelahnya. Hewan dan tumbuhan memiliki junction yang memberikan continuous sitoplasmik di antara sel-sel yang berdekatan. Bahan penyisalan larut dalam sitosol dapat dengan bebas melewati sel yang berdekatan. Kemungkinan sel hewan berkomunikasi melalui kontak langsung di antara molekul-molekul pada permukaan. Penting pada perkembangan embrio dan dalam pengoperasian sistem imun. Yang kedua, penyisalan paracrine atau paracrine signaling. Yang dimaksud dengan ini ialah signal yang dikeluarkan dari signal ini yaitu dari sel yang memberikan efek kepada sel yang di dekat di sebelahnya. Sel pensekrisi bertindak sebagai sel target yang ada di dekatnya dengan melepaskan molekul pengatur lokal ke dalam fluida ekstraseluler. Yang ketiga ada penyisalan endokrin. Yang dimaksud dengan ini ialah hormon penyisalan ini dikeluarkan dari sel berefek ke sel lain melalui badan sel. Pada hewan, penyisalan endokrin, sel terspesialisasi melepas molekul hormon ke dalam sistem pembuluh pada sistem peredaran. Kemudian, hormon tersebut mengalir ke sel target pada bagian tubuh lain. Yang keempat ada penyisalan sinaptik. Yang dimaksud dengan ini ialah sel saraf mengeluarkan signal di mana sebagai pengikat reseptor pada sel di dekatnya. Sinap adalah tempat kontak antar sel yang bisa dirangsang. Sinapsis ini terbagi menjadi dua, yaitu sinapsis kimia dan sinapsis listrik. Yang dimaksud dengan sinapsis kimia adalah sel saraf yang melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis atau ruang sempit di antara sel pengirim dan sel target. Kemudian, sedangkan sinapsis listrik yaitu persambungan antara sinapsis melalui saluran tipis intraseluler hubungan dua buah sel berupa arus listrik secara langsung. Materi selanjutnya yaitu tahap pensinyalan. Pada komunikasi sel ini memiliki 3 tahap pensinyalan. Pada saat sel bertemu sinyal harus dikenali oleh molekul reseptor spesifik dan informasi yang dibawa sinyal tersebut harus dibuat ke bentuk lain atau bisa disebut dengan ditranduksi di dalam sel sebelum sel yang bersangkutan dapat meresponnya. Nah, pada tahap yang pertama yaitu penerimaan atau reception sinyal, yaitu pendeteksian sinyal yang datang dari luar oleh sel target. Sinyal kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler, biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Pada tahap pengikatan molekul, sinyal mengubah protein reseptor, dengan demikian mengawali proses transduksi.
Tahap yang kedua yaitu tahap transduksi, yaitu mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon seluler spesifik. Sinyal yang ditransduksi memicu respon seluler spesifik. Respon dapat berupa hampir seluruh aktivitas seluler seperti katalis oleh suatu enzim, penyusunan ulang sitoskeleton, atau pengaktifan gen spesifik di dalam nukleus. Selanjutnya yaitu pada tahap penerimaan sinyal. Molekul sinyal terikat pada protein reseptor. Protein mengalami perubahan bentuk. Molekul sinyal mempunyai bentuk yang berkomplementer dengan tempat reseptor dan molekul terikat dengan tempat tersebut, seperti ligan. Nah, pada tahap penerimaan sinyal dan inisiasi transduksi memiliki 3 tipe reseptor membran, yaitu reseptor terkait protein G, reseptor tirosin atau kinase, dan reseptor saluran ion. Nah, cara memfungsikan reseptor terkait protein G adalah tipe reseptor ini berupa protein membran yang bekerja bersamaan dengan protein G dan protein lainnya, biasanya pada suatu enzim. Pada reseptor tirosin kinase, dalam ketiadaan molekul sinyal spesifik, reseptor tirosin kinase berupa polipeptida tunggal dalam membran plasma. Nah, sedangkan pada reseptor saluran ion memiliki gerbang ligan. Reseptor merupakan protein transmembran dalam membran plasma yang membuka untuk membiarkan aliran dari jenis ion spesifik yang melintasi membran ketika molekul sinyal spesifik terikat pada sisi ekstraseluler protein. Nah, pada komunikasi antar sel ini ada beberapa ayat Al-Quran yang memiliki konsep di dalamnya, yaitu Al-Quran yang pada surat Al-Hujurat ayat 13, di mana di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini memiliki saling berkomunikasi relevan dengan ayat tersebut, karena sel dengan sel atau molekul-molekul yang berbeda diciptakan Allah untuk berkomunikasi. Selanjutnya, pada bab yang kedua, yaitu membahas tentang pelekatan sel atau cell conjunction. Yang pertama yaitu pengertian cell conjunction. Cell conjunction adalah sel-sel dalam jaringan dan organ yang sering kali ditemukan pada daerah membran plasma. Nah, dengan adanya pertautan sel tersebut, memungkinkan sel dapat melakukan berbagai fungsi dalam jaringan dan organ hewan. Pertautan sel ini memungkinkan suatu jaringan berperan sebagai penghalang bagi perpindahan air, zat-zat terlarut, dan sel dari kompartemen yang lain. Pertautan sel sering diartikan sebagai hubungan sel atau komunikasi antar sel, paling banyak dan sangat penting terutama bagi jaringan epitelium. Pertautan antar sel dan pertautan matriks sel pada jaringan pengikat ini sangat kecil sehingga tidak terlihat dengan pengamatan mikroskop cahaya. Dengan ini menggunakan mikroskop elektron dan metode freeze fracture atau pengelupasan beku, pertautan sel dapat diamati sangat dengan jelas. Struktur pelekatan sel. A. Pertautan sumbat atau slitting junction type conjunction. Di dalam selling conjunction terdapat pertautan sel yang disebut tight conjunction. Membran plasma dari dua sel yang membentuk conjunction melebur bersama-sama, sehingga tertutup, tidak ada tempat ekstraseluler yang dapat dilihat. Pada tempat-tempat yang ada conjunction rapat, total luas dari dua lembaran yang membentuk conjunction ternyata kadang-kadang kurang dari ketebalan dua membran yang ditempatkan secara berdampingan. Pengaruhnya bahwa lapisan yang paling luar atau fosfolipid membran-membran tersambung menjadi satu di layar atau satuan dari dua lapiran. Pada ujung-ujung conjunction, pengaruh ini dikuatkan oleh munculnya conjunction rapat pada perlakan freeze fracture atau pengelupasan beku. Tick conjunction yang menunjukkan sebuah jaringan daerah yang memungkinkan membran sel membentuk conjunction yang secara aktual menyatu secara bersama-sama. Bagaimanapun, zat warna telah memancarkan hanya ke dalam ruang ekstrakuler menuju batas pembuluh lapisan sel di dalam liper. Sampai di situ dihentikan oleh selling conjunction. Sebagai tambahan terhadap fungsinya dalam menutup batas-batas pembuluh di dalam organ, selling conjunction ditemukan di tepi sel yang melapisi sistem pencernaan.
Di beberapa tempat seperti pada lapisan sel kantong kemih, selin konjungsion diduga sebagai partikel pencegah yang sekecil ion yang menyebar dari cairan kantong kemih ke dalam ruang-ruang di antara sel. Menurut Isosiagianti, selin konjungsion disebut sebagai pertautan penyumbat. Suatu pertautan yang merekat sedemikian rupa selaput beberapa buah sel epitel yang berdampingan sehingga menghalangi melusupnya molekul-molekul dari suatu sisi ke jaringan epitelium ke sisi yang berlawanan, atau dari lumen ke basal atau sebaliknya. Jaringan epitel mempunyai fungsi umum yang sangat penting, yaitu sebagai penghalang selektif yang memisahkan cairan berdekatan yang komposisi kimianya berbeda. Mikrograf elektron, pengupasan beku dari lapisan epitelium menunjukkan pelarutan sumbat dari untaian protein beranastomosis yang mengelilingi daerah apikal sel-sel epitelium. Pada transmisi mikroskop elektron, terlihat berbagai deretan pusat persentuhan antara lembar luar selaput sel dari sel-sel bertautan. Pola penyebaran pertautan sumbat berbeda untuk setiap jenis epitelium. Pola ini sesuai fungsi jaringan epitelium tersebut. Model pertautan sumbat adalah dua, yaitu sumbat konjungsion. Ini terdiri atas deretan protein transmembar yang saling berkaitan dari sel yang berdampingan. Yang kedua, sumbat konjungsion di tempat pertautan. Belahan ekstrasitoplasmik selaput sel A menyatu dengan yang dari sel B membentuk lembaran utuh yang bersambungan. Model pertautan sumbat selaput sel dari A dan B diikat pada titik sentuh oleh deretan protein transmembar. Desmosom dan desmosom merupakan salah satu pertautan penambat. Bentuk dan struktur pertautan tambat sangat beragam. Pada sel-sel bukan sel, pertautan ini berupa bercak atau garis perlekatan yang menghubungkan filamen korteks sitoplasma dari sel-sel yang berdampingan pada set jaringan epitelium berupa pending penlekatan di sekeliling setiap sel yang berinteraksi. Letak per apiko atau lateral tepat di bawah pertautan sumbat. Yang B, pertautan penghubung atau communicating condition atau gap condition. Jenis sambungan ketiga adalah sambungan yang disebut sambungan yang memberikan sifat hidropolik pada membran plasma melalui ion dan molekul-molekul kecil yang dapat bergerak langsung antar sel. Ada dua jenis permeabilitas, yaitu coupling metabolik dan coupling ionik atau elektronik molekul dengan berat molekul hingga 100 Dalton. Dapat dengan bebas melewati gap persimpangan. Hal ini memungkinkan distribusi ion, gula, asam amino, nukleotida, vitamin, hormon, dan molekul lain dengan BM rendah antara kelompok sel jaringan. Permeabilitas pertautan celah ini dipengaruhi oleh ion Ca2+ di dalam sel. Bila kadar ion Ca2+ di dalam sel tinggi, hubungan antar sel pada pertautan celah tertutup dan akan terbuka kembali bila kadar Ca2+ kembali keadaan normal. Diduga Ca2+ mengubah susunan molekul-molekul koneksin pada connection. Baik, terima kasih, sekian dari saya.